saya Aci Sari di acara kita Jalan Tengah. Hari ini kami kedatangan seorang tamu yang sedang mempromosikan dan giat sekali menjalankan program unggulan dari pemerintahan Presiden ke-8 kita, yaitu Presiden Prabowo. Beliau adalah Bapak Nurdiansyah. Selamat datang Bapak. Selamat malam Teh Aci ya. Selamat malam sobat Jalan Tengah, Lancar Jaya ya. Lancar Jaya Radio. Ini siap. Kita punya tagline Bang. Siap. Selalu berkembang. Selalu berkembang. Ya. Oke, Sobat Sharing, Pak Nurdiansyah adalah Ketua Kelurahan Koperasi Merah Putih. Ya, Ketua Kelurahan KKMP. KKMP Koperasi Kelurahan Merah Putih. KKMP Koperasi Kelurahan Merah Putih. Oke, ini kita di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ya. Jadi ini Koperasi Merah Putih ini sedang ramai ya Bang diperbincangkan karena memang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Yang ingin saya tanyakan, dan pasti pertanyaan ini muncul di setiap kepala warga negara Indonesia yang mendukung Presiden Prabowo waktu kemarin kampanye maupun yang tidak. Pada kepo semuanya. Ingin tahu Bang, apa bedanya Koperasi Merah Putih dengan koperasi biasa yang kita sudah kenal? Oke. Baik, Teh Aci dan Sobat Jalan Tengah, Lancar Radio. Koperasi Merah Putih, ya, bentukan Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo, ini tentunya berbeda ya dengan Koperasi Merah Putih yang ada sebelumnya. Ya, kan di desa maupun kelurahan, koperasi yang memang sudah ada sekarang ini sudah banyak yang di branding, ya, diganti dengan koperasi kelurahan, koperasi desa Merah Putih. Ya, koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih ya adalah program unggulan Pak Presiden yang mana ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga untuk meningkatkan kinerja koperasi. Tentunya berbeda dengan koperasi yang ada sebelumnya ya. Ini kalau koperasi sebelumnya kan hanya fokus di salah satu titik nih. Contohnya simpan pinjam saja atau misalkan di sembako saja. Tapi kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini ada meliputi minimal 6 gerai. Ya, apa saja 6 gerai tersebut ya kan? Gitu ya. Yang pertama adalah gerai kantornya. Betul. Ada kantor koperasinya. Ada kantor koperasi karena kan Koperasi Merah Putih ini kan berbadan hukum. Jadi harus ada kantornya. Kantornya di mana nih? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ya kan? Kedua harus punya gerai sembako. Terus ada lagi gerai gudang, ya. Juga ada gerai yang namanya klinik. Ada gerai apotik, ada gerai simpan pinjam, dan juga ada gerai layanan lainnya, ya, meliputi misalkan Pos Indonesia, Pupuk Indonesia, juga penjualan gas LPG dari Pertamina, dan juga ada yang namanya layanan perbankan. Ini jadi sebuah koperasi yang mencakup banyak bidang. Betul. Ya? Dari kesehatan, betul. Di perdagangan, jual beli sembako sehari-hari ya kebutuhan kita, perbankan, ya kan, waduh. Jadi komplit, jadi satu tempat include tuh semuanya, ya, ada di situ. Jadi mempermudah masyarakat ya dalam tadi ya pengadaan sembako, juga kesehatan ya, juga termasuk mempermudah masyarakat menabung. Oke, menabung. Nah, kalau masyarakat ini pasti kan ingin tahu apa sih untungnya atau mengapa masyarakat tuh harus misalnya jadi anggota, membeli di koperasi, apa keuntungannya Bang? Iya, baik. Keuntungan jika menjadi anggota koperasi desa atau Merah Putih itu sangat banyak ya. Jadi yang pertama, masyarakat itu bisa tadi menabung ya, dalam arti tidak ada potongan ya, kalau di bank kan dipotong. Ada uang administrasi ya. Kalau di koperasi kan nggak ada. Kedua tadi ya, masyarakat bisa membeli kebutuhan sembako dengan harga murah. Ya, otomatis kalau bicara koperasi nggak mungkin mahal dong. Iya. Sekian lebih murah. Langsung dari supplier. Langsung dari suppliernya. Ketiga ya, dengan kita berkoperasi ya, berarti kita sudah membantu masyarakat sekitar kita. Dalam arti ini kan koperasi adalah tujuannya dari masyarakat. Jadi kita kelola bersama-sama, dirasakan bersama-sama. Itu keuntungannya.
Iya, oke. Ini sangat menarik ya. Betul. Nah, kalau mau jadi anggota bank itu sebenarnya gimana caranya? Caranya. Ya. Jadi caranya mudah sekali ya buat masyarakat, ya khususnya yang ada di lingkungan Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Karena ini adalah produknya pemerintah, ya sudah di launching loh THC Iya, tanggal 21 Juli bulan kemarin. iya. Itu Pak Presiden kita resmi membuka sebanyak 80.000 80.000. koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Indonesia. Waduh. Ya, jadi alhamdulillah dari 80.000 itu di launching sebanyak sebagai percontohan ya, Iya. atau disebutnya mock up, itu ada 103 koperasi. Ya, termasuk salah satunya koperasi Sukamaju. Oh, Jadi oke. sangat luar biasa ya. Jadi di Depok itu ada 2 koperasi yang dijadikan percontohan se-Indonesia. Iya, Ya, itu koperasi Kelurahan kita Sukamaju dan satu lagi koperasi Mampang. Mampang. Oke. Betul. Nah, koperasi Merah Putih di Sukamaju itu Lokasinya di mana sih, Bang? lokasi itu di Jalan Haji Dimun, ya, Jalan Haji Dimun masuk dari BBM tuh tadi. Iya. Ya, masuk dari BBM, tepatnya antara perumahan Permata Duta sampai Kecamatan Cilodong. Itu ada di tengah-tengah. Oke. Bangunannya wah sangat gampang banget dicari teh. Oke. Karena ini bernuansa merah putih. Jadi semua catnya itu Udah gampang terlihat. iya gampang Gampang mencolok, terlihat. betul, mencolok sekali merah putih. Itu harusnya kan kantor sekretariat itu adanya di kelurahan teh. Iya. Ya harusnya. Karena setiap kelurahan tadi, karena ini program pemerintah, jadi Depok ini kan ada 63 kelurahan. Berarti nanti ada 63 Koperasi. Kelurahan Merah Putih se-Depok. Iya. Jadi kantornya itu di kelurahan. Cuma kalau tadi pihak kelurahan tidak punya ruang Iya. ataupun tempat, nah koperasi boleh tuh Iya. cari tempat. Lain yang lebih strategis. Betul. Yang penting masih di wilayah kelurahan tersebut. Oke. Gitu. Kita balik lagi ke gimana caranya untuk menjadi anggota koperasi. Caranya gampang banget ya. Yang pertama, warga tinggal datang aja ya ke kantor koperasi kami, ya ke KM Sukamaju, tinggal ke bagian pendaftaran, ya nanti diberikan pelayanan di sana, dan dengan cara mengisi formulir, ya. Nanti formulir itu kelengkapan itu ada fotokopi KTP. Ya, jadi masyarakat nggak usah habis ke situ fotokopi, udah ribet banget gitu ya. Sekarang udah zamannya canggih ya. Ya KTP-nya dipoto, ya nanti sama teman-teman pengurus. Juga setelah KTP nanti harus mencantumkan foto teh. Foto. Nah, jadi nanti fotonya nggak usah harus ke studio foto teh. Iya. Cukup dengan HP kan? Iya, HP udah Di foto. gampang. Nah, gampang. Juga nanti setelah mengisi formulir, pastikan masyarakat ini membayar simpanan pokok. Simpanan pokok. Kalau kita bicara koperasi kan ada 3 simpanan. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan satu lagi simpanan sukarela. Oke. Nah, simpanan pokok di koperasi kita itu sepakat waktu musyawarah desa sebesar 50.000. 50.000. Simpanan wajibnya 10.000, simpanan sukarelanya tidak terbatas. Tidak terbatas. Gitu. Dan semuanya bisa diambil bila memang diperlukan. Gitu. Khusus untuk simpanan sukarela, Sukarela. itu bisa diambil kapan saja teh. Iya. Ya karena untuk simpanan ya, tabungan ya. Nah, tapi kalau untuk simpanan pokok yang sebesar 50.000 tadi, sekali selama-lamanya nih, Iya. selama kita menjadi anggota cuma 50.000. Terus simpanan wajib yang kita bayar setiap bulan, ya karena ini bentuknya tabungan, ini sama, simpanan pokok, simpanan wajib bisa diambil. Tapi nanti kalau anggota mau keluar atau koperasinya tutup buku. Oh, oke. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai mudah-mudahan. Jangan kemudian panjang di Amin. support. Siap. Terus keuntungannya nih setelah menjadi anggota, selain bisa belanja, Betul. ini ada perbedaan nggak antara kalau anggota yang membeli dengan masyarakat umum yang membeli itu apakah ada perbedaan harga? Ya pasti ada perbedaan teh. Oh, Pertama, perbedaannya adalah nanti kita kalau anggota itu ada namanya SHU, sistem hasil usaha. Ya, jadi saya sangat mengharapkan sekali ya daripada kita membeli ya di koperasi, ya mendingan kita membeli dan menjadi anggota. Jadi anggota. Jadi perbedaannya di situ. Jadi pastikan nanti akhir tahun kita mendapatkan SHU ya. Dan juga kita niatkan teh ya. Jadi kesadaran sebenarnya. Kesadaran dari masyarakat wilayah kita Sukamaju. Bagaimana kita ingin membangun perekonomian ya, membantu mensejahterakan masyarakat kita khususnya. Ya tadi dengan cara kita berkooperasi. Otomatis dengan kita berkooperasi, kita menaruh uang, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, yakinkan dalam hati kita, masyarakat ya khususnya, ayo dengan begini berarti kita sudah memberikan kesejahteraan buat
masyarakat lain. Hmm. Ya, kalau masyarakat Sukamaju ini semuanya ikut menjadi anggota koperasi, bukan tidak mungkin teh. Saya yakinnya bahwa perekonomian di khususnya di wilayah Sukamaju akan terbangun. Oke, ini mungkin pemahaman yang belum banyak orang ketahui ya. Betul. Jadi misalnya nih, seperti kita tahu bersama bahwa saat ini kan kalau retail toko supermarket itu kan hampir 100 meter, 50 meter juga Ada. sudah ada, ya kan? Bahkan ada yang 24 jam ya. Iya, dua merek besar itu selalu bergandengan ya, di mana ada yang satu, Betul. satu lagi ada. Pasti. Kemudian juga warung-warung, Betul. ya tetangga-tetangga kita membuka usaha, ya kan ada yang sampai 24 jam. Tentunya kan memang harganya bervariasi ya kan ya Pak. Nah, Betul. tapi yang coba dibangun oleh koperasi ini adalah rasa kebersamaan, Betul. gotong royong, dan yang pastinya bagaimana cara membantu masyarakat sendiri dengan menjual kebutuhan pokok. Ini yang paling penting aja nih buat ibu-ibu ya kan. Kita selalu butuh yang namanya gas, minyak goreng, beras, ya kan, mie, Iya, ya kan. betul. Nah, misalnya, jadinya kalau misalnya beli di warung harganya variasi, kita bisa milih lah betul. warung mana nih yang harganya lebih bersahabat. Betul. Tapi kalau di koperasi ini udah jelas harganya pasti jauh di bawah. Betul. Lebih murah Betul. maksudnya. Lebih murah. Selisihnya lumayan. Iya. Selisihnya. Kalau ibu-ibu kan kalau bicara belanja ya. Selisih Dimana- 5 aja pindah toko deh. Iya. Saya pernah ngantri ke rumah saya ya. Heeh. Kalau belanja itu kalau kita ngantri ke mama ke pasar ya. Cuma selisih 500 perak pindah deh. Kita dulu tentengan udah berat banget. Cuma selisihnya. Ibu yang memang kita ditakdirkan untuk mengatur keuangan, ya kan, sebagai yang belanja, ya kan, yang menerima uang gitu kan harus bijak membelanjakannya. Nah itu jadi mohon maaf ya, saya tambahkan lagi di koperasi Desa Merah Putih ya, buat masyarakat kita nih khususnya anggota yang punya potensi UMKM ya, karena di UMKM ini sekarang lagi digalakkan ya, baik di tingkat pusat ya, daerah, provinsi maupun bahkan sampai ke desa kita kelurahan. Pemkot itu semuanya lagi menggalakkan UMKM. Setiap ada event apapun pasti pemerintah selalu melibatkan yang namanya UMKM. Nah di koperasi Merah Putih inilah tempatnya ya bagi masyarakat yang punya produk. Contoh masyarakat rajin nih goreng-goreng bikin keripik, kenapa nggak disalurkan di UMKM koperasi Merah Putih? Iya. Kita akan promokan ya, nanti yang menikmati kan masyarakat umum. Bahkan sekarang koperasi Merah Putih itu bekerja sama, ada namanya nanti kayak program itu akan diprogramkan di marketplace. Oh, kayak online. Nah, online. Penjualannya. Nah, contoh UMKM yang ada di Kota Depok, khususnya Sukamaju, nanti bisa tahu nih saudara kita yang ada di Kalimantan, kan se-Indonesia nih koperasi Merah Putih. Oh, jadi ini bisa saling- sih. Betul. Wow, Jadi- jaringannya se-Indonesia. Nah, sekarang alhamdulillah UMKM di kita banyak ya. Di kemarin ada yang namanya beras kencur, ya kan? Terus ada yang namanya kunyit jahe, minuman-minuman penyegar Iya. itu sangat disukai oleh masyarakat teman saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua. Iya. Nah, nanti bukan tidak mungkin, nanti kita UMKM yang ada di Sukamaju bertukar nih, disukai oleh masyarakat yang ada di Papua, saudara kita. Nah, yang ada di Papua apa nih? Ya, contoh misalkan olahan sagu, ya Iya. kan? Betul. Ada masyarakat Sukamaju yang butuh. Itu Apalagi kalau ngomongin oleh-oleh nih ya kan. betul. Oleh-oleh kita kan maksudnya nggak usah jauh-jauh ke harus misalnya saya pengen nih oleh-oleh dari Malang karena pernah ke Malang. Kan jauh ya kalau ke Betul. Malang lagi gitu kan. Bisa kita cari mungkin ada di koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan kita sendiri gitu. Terus di Sobat Seri kalau ngomongin yang namanya harga di Papua, saya juga pernah beberapa kali ke Papua, Iya. khususnya Kota Sorong, itu kan apa-apa mahal. Mahal ya? Nah, berarti mungkin dengan koperasi Merah Putih ini masyarakat di sana bisa belanja sembako dengan harga harga sama seperti kita di Pulau Jawa. Betul nggak tuh Pak? Betul. Pikiran saya tuh. Betul. Benar-benar betul ya. Iya. Yang penting kan gini teh, prinsip koperasi itu kan yang penting saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Jadi kemarin kita alhamdulillah koperasi kita sudah kedatangan bahkan dari luar negeri teh. Waduh. Ya, jadi dari Kementerian Koperasi Timur Leste. Dulu kan, nah, dulu pernah bersama kita kan, Iya. bergabung. Ya, dulu kan satu tuh. Iya. Timur Leste kan memisahkan diri.
dengan Republik Indonesia kan. Hmm. Nah kemarin dari kementeriannya hadir, Hmm. dan hadir itu ke Jawa Barat, ke Dinas Koperasi Jawa Barat, langsung disuruhnya ke Sukamaju teh. Wah. Iya kan, makanya Sukamaju tadi saya bilang adalah mock up, percontohan. Contoh. Jadi setiap ada tamu-tamu itu selalu diarahkan ke Sukamaju. Wah, ini kalau Lancar Jaya Radio ingin tur Nah, di Koperasi Merah Putih, dengan senang hati, dengan senang hati. kita sebarkan ke YouTube dan semua medsos yang Iya. dimiliki oleh Lancar Jaya Radio. Boleh Pak? Kita launching, kita dibuka langsung oleh Pak Wali Kota deh, oleh Pak Haji Sofyan Suri ya. Langsung tuh bertatap muka, kita zoom dengan Pak Prabowo. Ya, jadi koperasi ini saya mengharapkan sekali, ayo, ya, kita berkooperasi. Oke. Iya. Nah, ngomongin koperasi, Betul. ini kan Pak, ini kan sebenarnya ide yang sudah sangat lama. Betul. Ya, kan sebuah apa sih wadah berbisnis berjual beli ya kan. Iya. Tapi udah lama. Bagaimana cara nih sekarang Koperasi Merah Putih menarik perhatian masyarakat lagi, terus juga terutama anak-anak muda nih Pak. Betul. Iya. Ya. Jadi kalau bicara koperasi deh ya, ini kan produknya lama ya. Cuma memang Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Dia mau kemas produk Apa lama yang sudah ada di yang sudah koperasi. ada. Dan dia yakin, karena kenapa? Beliau memunculkan koperasi lagi hidup di sekarang 2025 di era kepemimpinan beliau. Karena beliau sudah yakin dalam hati beliau nih, ini program kalau saya jalankan pasti berhasil. Dan bukan tidak mungkin teh. Ini program beliau ini produk lama tadi ya, kita tahu koperasi ini kan soko guru perekonomian terbesar Indonesia. Dengan dulu kita zamannya Pak Soekarno ya, dengan adanya koperasi ini kita swasembada pangan ya, kita nggak kekurangan. Apalagi sekarang kan program pemerintah tentang ketahanan pangan. Nah, bagaimana caranya pangan ini bisa bertahan? Ya ini produk lama dikemas oleh Pak Prabowo, include satu tempat, bisa menjangkau tadi sembako, kesehatan, perbankan, satu tempat, semuanya ada di situ. Dan ini Pak Presiden nggak tahu-tahu deh, dalam membuat program ini melibatkan 16 kementerian. Jadi bukan koperasi ini punyanya Kementerian Koperasi aja, bukan, tapi punya semua kementerian. Kesehatan terlibat, dari Kementerian Migas terlibat, ya, kementerian apalagi di situ ada TNI juga terlibat. Bahkan sekarang setiap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Indonesia itu bakal dibangunkan gudang dan gerai oleh pemerintah sebagai wujud keseriusan pemerintah. Karena pemerintah melihat koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di Indonesia ini kendalanya tadi tempatnya nggak ada. Karena Tempatnya nggak ada, biaya untuk pembangunannya nggak juga ada. besar. Nah, apalagi kalau sampai koperasi itu sewa tempatnya, untungannya Aduh, habis buat sewa dong. Nah, habis buat sewa. Akhirnya sekarang Pak Prabowo ini melibatkan TNI ya, bekerja sama dengan PT Agridinas, bakal membangun ya, sekarang udah banyak desa kelurahan yang melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gudang dan gerai koperasi desa kelurahan Merah Putih. Dan targetnya Pak Prabowo itu Maret 2026 itu sudah terbangun semua. Jadi nggak ada istilah nanti desa itu nggak bisa, Pak maaf kita nggak ada tempat, kelurahan Pak maaf kelurahan kita sempit, nggak ada tempat buat naruh barang-barang koperasi, ya nggak ada nanti bahasa begitu. Terus bakal dibangunkan, bakal didirikan. Nah, cuma memang PR ya, desa dan kelurahan harus mencari nih tempat lahan, mana lahan pangsung yang bisa dijadikan lokasi koperasi desa kelurahan Merah Putih. Berarti kan PR nih sekarang nih kita nih Pak Lurah ya, Pak Lurah harus mencari di Sukamaju ini mana sih lahan-lahan kosong yang itu adalah lahan pangsung punya Pemkot yang nanti bisa dibangunkan koperasi kelurahan Merah Putih. Iya. Minimal luasnya itu pemerintah minta 600 meter. Besar sekali. Besar sekali karena nih gudangnya besar, dan tadi kan di situ ada klinik, ada klinik di situ, apotek di situ, simpan pinjam di situ, sembako di situ, gudang di situ, bahkan nanti ada transportasi. Pemerintah akan menyediakan mobil truk, mobil pick up, ya tujuannya apa? Untuk mendistribusikan. Kalau di desa kan butuh buat mendistribusikan hasil panen kan, petani. Bagaimana petani bisa langsung menjual hasil panennya tanpa bingung, agak punya kendaraan segala macam, ya jangan sampai kan jatuh lagi kita pulang lagi, gitu kan. Petani udah capek
apa namanya bercocok tanam gitu kan, menghasilkan padi, tiba-tiba dijual dengan harga yang murah. Iya. Nah, itu kan Hmm. juga sama tujuan Pak Presiden dengan adanya koperasi simpan pinjam nanti di dalam koperasi merah putih, tujuannya adalah untuk sekarang kan mohon maaf ya, masyarakat itu kan cari jalan pintas, Iya, pinjol, pinjol ya. ya kan? Rentenir lah, Iya. atau tadi Dalam hitungan ke bangke, berapa menit udah bisa cair katanya. ke bangke lah. Mm-mm. Ya kita nggak pikirin tuh dampaknya, Mm. ya kan? Akhirnya kan bukan malah membantu, malah menjerat. Nah, kalau ngomongin soal simpan pinjam nih Pak, kan kita bisa juga mengajukan simpan pinjam ke bank, Bisa. tapi kan rumit. Betul. Nah, sekarang kalau ke pinjol dan bank keliling itu kan berbahaya ya, maksudnya dan bunganya juga tinggi. Betul. Bukan menolong tapi nanti malah menjerumuskan. Betul. Kita khawatirnya itu ya. Betul. Nah, apa bedanya kalau kita ingin mengajukan simpan pinjam di koperasi merah putih, Pak? Ya. Kemudahannya apa, Pak? Kemudahannya ya, betul. Jadi masyarakat nanti ya, karena tadi saya bilang, pemerintah itu kan menguncurkan dana sebesar 3 miliar. Ya, bahkan kalau di media ada yang bilang sampai 5 miliar. Itu kan pelapor. Ya, jadi Bank Himbara ini bagaimana caranya bisa koperasi ini maju? Jadi setiap koperasi koperasi itu dapat 3 Pelapor. sampai 5 5 miliar. miliar. Ya, itu pelapor. Jadi koperasi itu udah disiapkan dana nih sama pemerintah. Cuma masyarakat perlu tahu, dana yang disiapkan ini bukan berupa uang sama pemerintah, tapi berupa barang. Berupa barang. Jadi koperasi mau beli beras sekian ton gitu kan, minyak goreng sekian apa namanya ton gitu kan, ataupun kebutuhan sembako lainnya, itu buat kebutuhan koperasi, monggo, itu udah disiapin ya pemerintah. Tinggal kita bikin program bisnisnya. Nah, termasuk simpan pinjam. Jadi masyarakat sekarang kan suka namanya media sosial gitu ya. Tahunya koperasi itu sudah punya dana nih 3 miliar. Silakan mau yang mau pinjam. Itu salah sebenarnya. Jadi dana 3 miliar sampai 5 miliar itu adalah berupa barang. Nah, simpan pinjam adalah bagian gerai yang ada di dalam koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Setiap koperasi desa, koperasi Kelurahan Merah Putih wajib ada nanti simpan pinjam. Cuma karena simpan pinjam ini masuk dalam kategori resiko tinggi, ya, tidak tahu kan? Iya. Masyarakat kan bisanya pinjam. Iya. Nah, iya. Membalikinnya Agak sulit. agak sulit. Betul. Nah, makanya pemerintah itu agak hati-hati nih teh. Ya, jadi dikasihnya berupa barang. Nah, jadi simpan pinjam ini bukan berupa uang cash. Bukan uang cash gitu, bukan. Tapi tapi simpan pinjam di koperasi Merah Putih nanti bisa ada berupa uang. Caranya gimana? Setiap koperasi itu kan tadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, 3 simpanan dana inilah yang dikelola oleh pengurus. Seandainya nanti mungkin udah jalan 1 tahun ya, kan udah banyak tuh kas yang masuk teh. Makanya sekarang kita harus banyakin dulu nih anggota. Karena dengan banyaknya anggota otomatis kan akan banyak tuh kas yang masuk dari simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib. Nah, simpanan inilah yang nanti bisa kita kelola oleh pengurus untuk dijadikan simpan pinjam ke anggota. Oke, Nah, jadi dari anggota untuk anggota. Jadi tidak sembarangan yang pinjam. maksudnya masyarakat luas yang bukan anggota tidak bisa meminjam. Tidak bisa uang pinjam. cash. Nah, betul. Bisa. Nah, juga tadi ya simpan pinjam ini kapan baru ada? Sekarang tuh orang banyak masyarakat ya datang mau daftar Iya. langsung mau pinjam. Oh. Nah, Ini masalah sosialisasi dan edukasi ya Pak. betul. Jadi saya sampaikan. Jadi masyarakat itu sekarang silakan Anda daftar dulu, ikut dulu aktif ya di dalam menjadi anggota Kembangkan koperasi. dulu, bantu Kembangkan koperasi usaha ini kita sama-sama ya. Jadi sebanyak-banyaknya, rangkul sebanyak-banyaknya keluarga kita, tetangga kita, saudara kita untuk daftar menjadi anggota koperasi. Karena target saya 30.000 teh. Aduh, 30.000 anggota. Sekarang ini kita sudah sampai di 310. Itu harus punya KTP ya Pak untuk jadi anggota koperasi. Harus punya KTP. Oke, Iya. jadi harus 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Kalau belum 17 tapi udah nikah, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Beneran nih? Iya. Kalau saya sih mencantumkan yang sudah punya KTP. Punya KTP ya Pak, maksudnya biar datanya valid. Datanya valid. Bisa kita cek di Disdukcapil. Betul. Ya, saya sampaikan tadi. Kita target kita 3.000. 3.000. 3.000 anggota. Jadi ada pertanyaan, ketua kapan mulai bisa simpan pinjam kemarin tuh? Saya bilang
kita simpan dulu, nah simpan dulu. baru pinjam. Jangan, mohon maaf tadi saya bilang tadi, daftar langsung pinjam. Sekarang daftar 50.000, terus sama simpanan wajib 10.000, 60 ya deh. Satu lagi teh ada sebenarnya itu pembiayaan kartu anggota. Oke. Contohnya seperti ini. boleh. Nah, kan? Seperti ini. Nah, ini ada kartu anggota kan. Jadi kartu anggota ini sebenarnya wajib dimiliki oleh semua pengurus, semua anggota koperasi Merah Putih. Nah ini biayanya 10.000 deh. 10.000. Tapi ini berlaku seumur hidup. berlaku seumur hidup. Nah, sama koperasi berdiri dan ini uangnya tidak balik lagi deh. Iya. Ya. Apa ini uangnya? Ini kartu pengurus ini anggotanya sebentar. Ini kartu pengurus Pengurus koperasi kelurahan. Merah Putih. Kartu anggotanya mana ya, sebentar saya bawa. Itu. Ini Sobat Seri, saya ingin menyampaikan juga mengapa harga di koperasi Merah Putih itu lebih murah dari koperasi biasa ataupun mungkin dari warung-warung tetangga yang 24 jam itu, karena memang mereka mendapatkannya dari supplier langsung. Seperti misalnya kalau kita belanja di toko grosir ya Pak ya, Betul. ini kan mengapa lebih murah karena dari Sumbernya langsung. Kita langsung didukung oleh BUMN. Jadi Hmm. ada BUMN yang untuk sembako ya, kita Iya. bersama dengan ID Food ya, juga sama berasnya itu dari Bulog langsung. Wah, Jadi kita di koperasi ada namanya beras SPHP. SPHP. SPHP ini adalah beras subsidi dari pemerintah. Oke. Ya, jadi harganya pun untuk Pulau Jawa ini di 62.500. Udah dapat beras 5 kilo deh. Wah. Betul. Ya. Nah, kalau ngomongin masalah kualitas barang, karena ini kan disuplai langsung dari BUMN, Betul. ya kan langsung dari pemerintah, Bulog dan segala macam. Berarti secara ini kualitasnya bisa dijamin ya Bisa Pak? dijamin, sangat bisa dijamin. Ya, jadi sekarang itu sudah beredar. Ya, manusia itu sekarang banyak menghalalkan segala macam cara. Ya, sekarang udah banyak beredar, mungkin medsos sudah banyak menampilkan itu ada beras palsu lah, ya, terus SPHP palsu lah. Ya, karena tadi saya bilang orang banyak ingin mengkeruk keuntungan dengan jalan pintas, ya, dengan jalan yang menyalahi aturan. Jadi pastikan masyarakat, saya perlu sampaikan bagi masyarakat, ya khususnya masyarakat Sukamaju, jika ingin mendapatkan beras yang langsung resmi dari Bulog, ya SPHP Bulog resmi, itu pastikan membelinya di koperasi Kelurahan Merah Putih Sukamaju. Jadi lebih murah ya? Lebih murah dan tadi jaminannya asli. Ya. Jadi jangan sampai nanti salah. Ya, karena udah beredar SPHP palsu tuh. Oke. Bahaya. Harganya lebih murah lagi. Ya, ini kan kami mungkin sedikit tips dari saya. Biasanya kalau ibu-ibu kita suka membeli sesuatu kan mengecer ya Pak ya. Misalnya butuh beras, beli beberapa liter Berapa liter? dengan harga yang lumayan Betul, lah. betul. Misalnya seliter 13.000 Betul. di warung tetangga. Nah, mungkin kalau biasanya akhir bulan atau awal bulan ini kan ketika pemasukan itu lagi banyak Pak, nah, mungkin bisa diatur untuk membeli langsung lebih banyak di koperasi Merah Putih. Cakep. Harganya lebih murah. Cakep. Dapat diskon ya Pak? Dapat diskon. Oh, ada diskon ya? Diskonnya dari SAU. Jadi tadi selain SAU ya, jadi sebenarnya dengan kita berkooperasi, otomatis kita membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Nanti dana keuntungan kooperasi itu bukan hanya dinikmati oleh anggota saja dengan SAU, tapi ada di akte itu ya kita cantumkan itu ada 5% itu buat dana sosial. Oke. Ya, contoh misalkan ada anggota Dari SAU itu 5% dana modal sosial. sosial. Jadi contoh misalkan ada masyarakat Sukamaju yang memang jauh banget dari kemiskinan gitu ya. Jadi sangat miskin sekali. Terus misalkan rumahnya lah kita perlu renov apa-apa. Kita bantu dengan dana sosial tadi. Contoh misalkan ada pembangunan jembatan, pembangunan sarana prasarana misalkan kayak puskesmas ataupun ini kan bentuknya sosial ya. Pembentukan siskambling atau apa itu ada dananya. Jadi otomatis kita sudah tadi saya bilang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Oke. Pak, ini saya ingin mengklirkan beberapa hal. Ketika kita misalnya ada simpanan sukarela ya kan, ini berarti kan tidak seperti bank lainnya yang ada bunga di situ. Berarti kalau di koperasi tidak ada dengan harga biasa. Bagaimana dengan keamanannya Pak?
Jadi begini. keamanan penyimpanan, Penyimpanan, ya. kemudian keamanan dari ya kan kalau kita nggak bisa pungkiri ya Pak, Betul. koperasi-koperasi Betul. yang sudah ada kan ada kalau di berita itu kan banyak Pak yang kabur lah apa. Nah, ini Betul. sih bagaimana? Nah, baik, untuk koperasi di Kelurahan Merah Putih ya, Pak Tensi. Jadi pasti ya kita insya Allah ya memastikan keuangan uang yang tadi pertama kita ini ada 2 bank pemerintah yang membackup kita. Ya tadi selain Bank Mandiri sebagai tim Bank Mokaf ya untuk membackup koperasi kita. Juga kita ada Bank BJB, bank daerah yang memang bekerja sama dengan koperasi kelurahan kita Merah Putih. Jadi setiap uang yang masuk ke pengurus itu kita selalu fokuskan pertama kita untuk pembelanjaan sembako. Kalau uang itu udah berubah menjadi sembako kan berarti kan aman tuh, bentuknya udah sembako kan. Nah, kedua, uang itu langsung kita transfer masuk ke Bank Mandiri ataupun Bank BJB. Nah, jangan salah, koperasi kelurahan Merah Putih punya pengawas. Setiap hari gerak-gerik kita, keuangan kita, kinerja kita dari ketua sampai dengan pengurus yang lain, karena kita ada 9 tim pengurus dan 3 itu pengawas. Jadi kita setiap hari itu diawasi laporan kita, keuangan kita, kinerja kita semua diawasi. Ada 3 pengawas. Yang pertama pengawas kita adalah Pak Lurah. Pak Lurah otomatis sebagai ex officio. Ya, pertama Pak Lurah. Kedua adalah ada namanya Pak Sudarto. Pak Sudarto ini adalah pengawas yang memang paling rajin nih hadir ke koperasi. Hampir setiap hari beliau selalu mengawasi koperasi kita. Beliau ini backgroundnya di bidang koperasi. Ya, alhamdulillah beliau paham sekali bidang koperasi. Jadi sangat membantu lah untuk kita pengurus dalam menjalankan aktivitas di koperasi. Ketiga ada tokoh masyarakat Pak RW yang menjadi pengawas kita. Ya. Jadi ada 3 pengawas. Gitu. Jadi kita setiap hari itu diawasi uang sudah masuk berapa, terus dana bos sembako berapa, kas yang masuk berapa, dan itu selalu dibuka terus lihat data itu. Jadi kita ya insya Allah ya mudah-mudahan baik lagi. Ini adalah program pemerintah. Bagaimanapun juga tadi amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada pengurus harus kita pegang sebaik mungkin ya, karena berupa amanah ya, sebaik mungkin kita menjaga amanah ini ya. Yang penting doa saja oleh semua anggota, doain kita pengurus biar pada sehat. Iya. Itu yang terpenting. Ngomongin tentang pengurus Pak, ini sebenarnya pengurus ini kemarin bisa terlibat jadi pengurus gitu, itu bagaimana prosesnya? Kemudian kalau ada masyarakat umum mungkin yang tertarik terlibat atau menjadi pengurus, gimana juga? Baik, berdasarkan musyawarah desa musyawarah desa pada bulan Mei beberapa bulan yang lalu, memang alhamdulillah kita ini kan disupport oleh salah seorang juga nih. Kita punya pembimbing nih, ada pembimbing kita orang yang mensupport membantu kinerja koperasi Sukamaju. Itu ada saya sebut ya Pak Profesor Dr. Sugeng Santoso. Beliau ini adalah staf ahli kementerian ahli maritim di Kemenko Pangan Republik Indonesia, dan beliau ini berdomisili di Sukamaju. Tempat tinggalnya di Sukamaju. Karena beliau tempat tinggal di Sukamaju, jadi beliau ini merasa bertanggung jawab ya terhadap keberlangsungan koperasi Merah Putih Sukamaju. Akhirnya beliau ini all out membantu kita. Jadi terima kasih buat Pak Prof ya sudah membantu kita ya sehingga sampai dengan saat ini. Supportnya luar biasa. Nah tadi bicara masalah pengurus ya, pengurus kita itu ditentukan pas musyawarah itu berdasarkan voting suara terbanyak pembentukan pengurus, yang mana waktu musyawarah desa ini musdes ya, musyawarah desa, musdesus namanya, musyawarah desa khusus. Di situ Pak Lurah mengundang semua stakeholder elemen masyarakat dari mulai PKK, Pak RW diundang semua, Pak RT, terus dari LPM, termasuk Karang Taruna ya dilibatkan di situ, kumpul di kelurahan, dicarilah siapa ketua koperasi ya, melalui voting waktu itu alhamdulillah saya diberikan mandat di masyarakat Sukamaju untuk menjadi ketua koperasi Kelurahan Merah Putih Sukamaju sampai dengan saat ini. Ini masa bertugasnya berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Nah, saya kan nggak sendiri ya, kan. Kita dibantu oleh beberapa teman ya, di pengurusan ada 9 orang. Jadi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini emang udah ada aturannya harus ganjil. Ya, nggak tahu nih apa pakai sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi Muhammad kan harus ganjil. Votingnya ada keputusan. Iya. Kalau genap, sering terus. Terus. Gol-gol. Benar. Perpanjangan waktu terus ya. Iya. Jadi pengurus kita ada 9 pertama ketua ya.
ketua alhamdulillah saya sendiri. Kedua ada wakil ketua bidang keanggotaan. Ada 2 orang, ya itu ada Teh Rina dan Teh Novi, ya. Juga ada wakil ketua di bidang usaha, ya ada Pak Yasin dan Mas Denny, ya. Juga ada sekretaris 2 orang, Teh Yuni dan juga Teh Ginda. Juga ada bendahara 2 orang, Ibu Ambar dan Ibu Lina. Ya, jadi semua ada 9. Nah, pengawasnya ada 3 tadi saya. Oke, senang sekali mendengar banyak nama perempuan di sini. Iya, hampir mayoritas perempuan. Karena kalau untuk bicara kerja sosial ya, koperasi kan sosial ke masyarakat. Iya. Jadi perempuan itu apa ya? Kalau laki-laki, aduh. Betul sekali. Karena kalau kita ngomongin profit di koperasi, Betul. profit untuk anggota dan juga untuk masyarakat. Betul. Bukan profit yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Betul deh. Koperasi ini sosial. Jadi masyarakat perlu tahu. Iya. Kita sebagai pengurus koperasi, alhamdulillah. Sampai dengan saat ini nggak ada tuh yang masalah insentif, ya bahkan gaji. Iya. Jadi di medsos kita kan suka dibesar-besarkan ya. Iya. Gaji pengurus koperasi 5 sampai 9 juta, 8 juta sorry. Iya. Pengawas 15 juta. Jadi saya perlu klarifikasi nih, Iya. ya di Jalan Tengah, ya Lancar Radio, Palma ini, Lancar Jaya, undangan Teh Haji dan teman-teman di sini. Saya harus klarifikasi. Jadi kita pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih sampai dengan saat ini ya, termasuk kita yang mau up dari bulan Juni, ya kita udah berkoperasi Juni, Juli, sudah hampir 6 bulan. Ya. Kita berkoperasi sampai dengan saat ini kita belum pernah terima yang namanya insentif, ya ataupun bahkan gaji. Jadi boleh katakan ya. Sebenarnya kita sangat berharap sebenarnya ya vitamin suplemen ya untuk boleh ya itu vitamin itu kita butuh gitu ya. Tapi ya balik lagi kita semua berniat dalam hati kita, yuk kita jalankan ini dengan ikhlas, karena tidak ada kesuksesan yang tidak dimulai dari yang tadi ikhlas tadi. Ya saya yakin kerja keras itu kan tidak akan tidak akan mengkhianati hasil. Ya karena kita kerja keras, sungguh-sungguh ikhlas, kita jalankan semua ini dengan dasar ikhlas, pasti enggak kita dapat di dunia, di akhirat lah kita dapat ya, pahalanya kan luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya berharap mudah-mudahan karena di pemerintah, saya yakin pemerintah juga banyak bakal nanti memikirkan hal tersebut, terutama tadi vitamin suplemen buat pengurus. Kalau nggak ada suplemen sama vitamin, nggak pengurus sian deh ya. Iya, pusing juga gitu kan. Tidak pun pusing itu. Kayak gitu mah pusing. Tapi saya yakin sih, karena koperasi ini ya tadi kita mencari untung ya. Jadi dengan semua masyarakat ikut berkoperasi, ya tadi ada SHU, ya karena kita kan pengurus juga termasuk anggota. Iya. Ya, jadi kan kita. Mudah-mudahan bisa merasakan. Nah dari SHU tadi. SHU itu berarti setiap. Siapa yang tahu tahun sekali? Namanya sisa hasil usaha. Bulan Desember, atau gimana hitungannya? Nanti karena kita dimulai kemarin di bulan Juli ya kita, ya mungkin nanti bulan Juli. SHU itu berarti nanti besarannya tidak sama ya Pak antar anggota? Berbeda-beda termasuk tergantung keaktifan teh. Jadi ada anggota koperasi yang disebut anggota koperasi pasif dan anggota koperasi aktif. Jadi anggota koperasi pasif ini adalah anggota yang hanya dia bayar iuran aja nih, simpanan pokoknya sekali, terus simpanan wajibnya tiap bulan dia bayar, tapi nggak pernah mau tuh belanja ke koperasi gitu kan. Nah itu disebutnya anggota pasif. Kalau anggota aktif, dia selain bayar iuran juga, dia rajin belanja juga koperasi, beli beras, beli minyak, beli tepung, beli gas, ya kan. Nah lebih besar yang aktif tadi, maksudnya dia banyak melakukan perputaran. Berarti ada pembukuannya, teman-teman juga nanti anggota setiap bayar setoran wajib ada buku tabungannya, ada distempel oleh pengurus, jadi memastikan keamanannya benar-benar tercatat di situ. Dan juga nanti perhitungan SHU-nya kita lakukan setiap akhir tahun, itu semua tercatat semua. Dan tadi bukan hanya sembako aja, jadi dari mulai bayar listrik, ya kan, terus tadi beli pulsa, beli bayar PBB, itu semuanya dilakukan di koperasi. Kita harus datang ke koperasi ya Pak ya? Gampang deh, caranya nggak harus datang ke koperasi ya, kita sekarang kan bisa transfer. Oke. Transfer lewat rekening Bank Mandiri tadi, nanti kita anggota ada nanti rekening
Bank Mandiri, ya. nah, itu kerjasama dengan Bank Mandiri, saya akan berikan kepada anggota. Nanti semua anggota yang sudah resmi jadi anggota masuk di dalam grup namanya anggota grup WhatsApp ya, WA anggota Koperasi Merah Putih. Nah, disitulah pengurus akan menyampaikan. Pagi-pagi biasanya jam 8 kita jam operasional kan, sekarang kita jam 9 teh. 9 pagi sampai jam 4 sore. Tapi nggak menutup kemungkinan kadang-kadang kita bisa sampai malam. Tergantung kesiapan dari teman-teman pengurus tadi. Itu kalau pembayaran tagihan itu bisa online, transfer, atau datang langsung ke koperasi ya. Kalau pembelian barang itu bisa nggak Pak? Kita misalnya order online dikirim gitu atau gimana Pak? Ya, jadi gini teh. Bagaimanapun juga sekarang kan zamannya zaman praktis ya. Iya. Orang itu tinggal pegang HP, duduk dari rumah, ketik barang sampai. Ya, nanti pun gini, kita akan lakukan hal tersebut ya. Karena Sukamaju ini kan wilayah yang paling luas. Ada 30 RW, kalau mereka harus datang ke koperasi kan sangat jauh ya. Ya, posisinya kan agak jauh ya Jadi Pak kita ya. ada, jadi masyarakat tinggal pesen aja, nanti kita kirim sampai ke rumah. Jadi kita memberikan kemudahan lah. Sekarang kan zamannya Tapi ini masih proses sistemnya masih ya? proses. Karena kayak tadi kita kan makan produk baru ya, kemas baru. Jadi kita masih terus nih lagi memikirkan nih bagaimana sih caranya ya. Nanti kita punya program tadi, kita akan buat gerai-gerai kecil di setiap RW. Ya, berarti kita akan buat 30 gerai. Ini adalah jembatan buat koperasi. Jadi nanti masyarakat yang tinggal di RW 28, di RW 7, RW 21 itu nggak usah harus ke koperasi. Nanti di wilayahnya ada gerai kecil. Gerai Bisa kecilnya melakukan pembelian di situ ya Pak? di situ. Jadi seperti toko kecil, Nah, toko cabang di Koperasi Merah Putih ini yang sedang kita olah. Tapi insya Allah mudah-mudahan di 2026 kita bisa jalan awal. Insya Allah. Oke, menurut Bapak sendiri, bagaimana nih kira-kira pihak-pihak mana saja di masyarakat yang bisa kita ajak kontribusi, bekerja sama supaya lebih lancar lagi nih Pak? Betul. Jadi saya Sosialisasinya. mengharap sekali, bicara sosialisasi. Jadi bagi masyarakat yang belum tahu apa sih Koperasi Merah Putih gitu ya, apa produknya apa saja, bagaimana cara pendaftarannya. Jadi silahkan kepada Bapak RT atau Pak RW yang ada di Lima Sukamaju untuk mengundang. Contoh misalkan ada acara arisan RT, arisan RW, pengajian RT, pengajian RW, monggo silakan berikan WA kami atau berikan surat. Nanti pengurus koperasi kita akan hadir ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyampaikan sosialisasi tersebut supaya mengajak masyarakat lebih tahu nih. Karena kalau langsung bicara dengan sumbernya kan dengan pengurus lebih jelas dibanding kita omongan sana begini, bisa pinjam tuh. Ternyata kan saat ini belum bisa pinjam gitu kan. Tapi nanti kita akan bisa pinjam. Itu tadi kasnya ya, kas koperasi. Jadi monggo silakan Bapak RT mengundang kami untuk kita sosialisasi dengan masyarakat biar masyarakat itu lebih tahu tentang koperasi. Nah, terus saya mengajak juga bagi masyarakat yang punya toko-toko ya usaha-usaha yang sudah ada, bukan keberadaan koperasi ini menjadi pesaing dengan teman-teman semua yang udah punya toko. Jadi bukan pesaing ya. Jadi ini menjadi peluang kita. Mungkin nanti kita bisa sharing. Misalkan contoh si toko yang udah ada dapat harga sekian. Ya kita karena kita dapat langsung dari sumbernya, otomatis dong harganya kita lebih murah. Jadi toko-toko di rumah tetangga, warung-warung tetangga juga bisa membeli dari koperasi. Betul deh. Kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah lagi. Betul deh. Itu. Jadi bukan jadi pesaing gitu ya. Justru menjadi perantara juga ya. Produk-produk dari pemerintah nih yang langsung dari BUMN. Betul BUMN. Bulog segala macam, aduh semua yang penting-penting. Oke, Sobat Seri ini demikianlah diskusi ya. Dan sharing-sharing dari Bapak Nurdiansyah, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukamaju, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Saya doakan Pak, semoga kegiatannya berjalan lancar, sosialisasinya juga bisa masif, agar seluruh masyarakat bisa mengetahui dan ketika mereka sudah mengetahui keuntungannya, manfaatnya, nanti pasti tanpa disuruh dibujuk sudah langsung mau daftar. Amin. Oke, Sobat Sharing, terima kasih banyak. Kita akan membahas isu-isu lain yang lebih penting dan juga yang lebih menarik lagi di episode ke-20. Selalu bersama kami, pantau terus Lancar Jaya Radio di Spotify, di semua medsos kami, di YouTube. Semoga
kehidupan kita berjalan dengan lancar dan selalu semangat dan optimis untuk menatap masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.